kita belajar mengenai karakteristik pohon di lapangan. Artinya saat di lapangan kita bisa menjadikan karakteristik ini sebagai ciri-ciri suatu jenis pohon. Ada 9 minimal yang bisa kita gunakan, mulai dari tajuk hingga aroma khas kulit batang. Kemudian secara detail untuk bentuk tajuk ada 7 bentuk. Yang pertama adalah kerucut. Contohnya pada pinus atau tusam. Jadi kalau dilihat itu seperti bentuk kerucut, segitiga begitu, dan ujungnya runcing. Kemudian araukaria yang ada di kantin kita, itu juga kerucut, serta cemara kipas. Kemudian yang kedua, silinder. Silinder ini seperti kalau kita beli minyak, itu seperti drum atau dream gitu ya. Seperti yang gambar paling kiri ini adalah pohon damar. Dia lurus seperti dream begitu. Nah, kemudian bagian atasnya ini mengecil. Ya. Mengecil wajar karena dia berisi tunas-tunas daun yang muda, sehingga rantingnya atau cabang-cabangnya tidak sepanjang ranting dan cabang yang lebih dewasa yang berada di bagian bawah. Kemudian selain damar kita mengenal juga kayu putih dan melinjo, ya, Gnettum gnemon, itu bentuknya tajuk silinder. Kemudian pagoda sangat mudah dikenali ya, sebagaimana pagoda yang dia paling bawah ini paling lebar, kemudian ada jarak di sana yang kosong, kemudian ada lagi kumpulan tajuk dan seterusnya hingga atas. Yang atas biasanya paling kecil. Dijumpai pada pohon bule, pohon randu, ketapang. Termasuk yang terbaru, yang paling kanan ini adalah ketapang kencana. Dipilihnya ketapang kencana ini di beberapa kasus menggantikan ketapang biasa. Karena apa? Ketapang biasa memiliki buah yang keras dan lumayan besar. Kalau dia diletakkan di lokasi parkir, buah itu bisa menjatuhi mobil dan membahayakan cat atau kaca mobil. Sedangkan ketapang kencana ini relatif tidak memiliki buah yang besar, sebagaimana ketapang terminalia katapang. Bentuk berikutnya payung, seperti payung yang kita gunakan sehari-hari, melebar begitu. Kita juga mengenal bentuk payung ini pada tipe perbungaan, ya. Sudah belajar bersama kita, ada tipe perbungaan payung. Nah, ini juga demikian. Ada satu batang, kemudian batangnya simpodial, dan di ujung-ujung batang ranting cabang itu ada daun, alias ada tajuk pohon. Sengon, flamboyan, terbesi. 3 contoh pohon bertajuk payung. Kemudian kubah, sebagaimana kubah. Ini kita jumpai pada meranti merah di selatan kampus Kehutanan UGM. Kemudian kre payung yang ada di parkir utara, ada kre payung, keruing juga demikian ada di parkir utara kampus kita, terutama di sisi barat. Kalau tidak jelas dilihat dari bawah, kalian bisa naik gedung IFFLC di lantai 4 atau 5. Nah, di sana kalian bisa melihat bagaimana tajuk keruing sangat jelas berbentuk kubah. Pada saat berbunga biasanya akan sedikit kemerah-merahan. Kemudian bulat, nah ini contohnya pada yang tengah ini berbentuk bulat. Yang kanan juga demikian, kurang lebih bulat. Pada keranji, ya yang tengah itu Dialium indum alias keranji, kemudian jati dan beringin. Beringin di beberapa kampus ada beringin yang mudah kita jumpai. Kemudian bulat memanjang. Dia beda dengan silinder, ini bulat tetapi memanjang. Contohnya pada Formis Acacia auriculiformis. Kemudian ciri lapangan yang kedua yang sering saya sampaikan atau saya sebut dalam perkuliahan adalah pada struktur batang, ada monopodial dan simpodial. Nah, gambar yang tengah ini contoh
batang-batang yang monopodial. Ini adalah gambar-gambar arsitektur pohon. Kalau kalian tertarik, bisa mengambil mata kuliah pilihan arsitektur pohon. Kita akan belajar arsitektur dari setiap pohon. Nah, salah satunya adalah pada struktur batang. Apakah monopodial ataukah simpodial. Kalau simpodial sebagaimana yang kiri, ya, ada batang pokok atau utama, kemudian berbagi menjadi dua, di mana ukuran diameternya itu relatif sama. Kalau tidak sama, yang satu besar, satu kecil, seperti Sorea leprosula di selatan kampus kita, berarti itu tipenya monopodial. Kemudian yang kecil itu merupakan cabang atau ranting. Yang kanan ini juga demikian, adalah simpodial. Berikutnya morfologi batang. Pada batang, jadi pada kuliah sebelumnya kalian sudah sampaikan ketika kita masuk ke dalam hutan yang paling nampak adalah perawaannya, apakah dia pohon, herba ataukah perdu. Kemudian kita dekati lagi, bentuk tajuk juga bisa kita identifikasi, kita temukan jenis pohonnya apa. Tapi kalau belum ketemu juga, belum teridentifikasi, nah kita bisa gunakan struktur batangnya, lalu morfologi batang. Apakah silindris, apakah beralur, terpuntir, berurat, ataukah berbuncang. Kalian bisa satu persatu. Baik, berikutnya kita akan belajar mengenai batang silindris, di mana semua sisinya itu kurang lebih bulat. Ya, kebanyakan pohon yang kita jumpai adalah berbatang silindris. Beralur, nah beralur ada alur-alur di batang pohonnya. Nah, yang kiri bawah ini ada yang tahu pada jenis pohon apa ini? Kiri bawah ini ada di kampus. Ya, pada ebony. Tetapi sebenarnya ada juga di barat kampus itu Tectona hamiltoniana, tetapi belum begitu besar ya, sehingga batangnya belum nampak alurnya. Tetapi dari daunnya sudah nampak dia berkarang, daun majemuk, duduk daun berkarang. Tiga anak daun. Jenis lainnya adalah Peronema canescens dan Sarcotheca griffithii. Yang beralur terpuntir, sebagaimana gambar ini, nampak jelas sekali ya, dia beralur tetapi terpuntir. Pada Acacia auriculiformis sama chestnut ya, horse chestnut. Baik, kemudian ada juga batang yang berurat, jadi nampak seperti ada uratnya gitu ya, seperti kalau laki-laki itu ya berotot ya, nampak rata tapi di antara rata itu ada urat-uratnya begitu. Contohnya pada Artocarpus rigidus, kemudian pada Anacardium occidentale, ya jambu monyet sama cempedak. Berikutnya berbuncak, batangnya itu memiliki puncak-puncak gitu ya. Ini adalah akibat cabang-cabang yang dipangkas, kemudian cabang itu menebal. Contohnya pada kepel. Kalau kalian bermain di selatan masjid kampus UGM, di sana juga ada pohon glodokan. Pohon glodokan di sisi utaranya pemadam kebakaran itu juga memiliki puncak-puncak ketika batangnya mulai membesar. Nah, berikutnya kita juga bisa membedakan jenis pohon itu dari pangkal batangnya. Ya, pangkal batangnya umumnya itu melebar, sebagaimana yang ada di gambar bawah kanan, ya, atasnya lebih kecil dibandingkan dasarnya, dasarnya lebih besar atau lebih lebar, seperti sengon, kemudian dira costulata, jelutung, terus Bauhinia purpurea, pohon kupu-kupu yang ada di timur Fakultas Kehutanan.
Umumnya seperti itu, melebar. Tetapi ada juga yang berbanir. Banir sendiri ada beberapa bentuk, banir kuncup, banir kembang, dan banir papan. Dari bentuknya itu bisa dikira-kira gitu ya. Misalnya kalau banir kuncup ini ada di Meranti, Sorea leprosula, ya, Meranti. Kemudian kalau papan, kalau kalian punya pohon ketapang yang sudah besar ini ya, itu biasanya nanti akan ada banirnya, dan banirnya itu tipis dan lebar seperti papan. Makanya disebutkan banir papan. Nah, selanjutnya ada banir kembang. Kalau kalian sering main obeng berbentuk matanya kembang, akan tahu kalian seperti apa bentuk banir kembang itu. Ya, artinya kalau obeng itu kadang bentuk lurus, kemudian bentuk segi empat. Nah, itulah yang berbentuk kembang. Pada Dialium indum itu tertulisnya seharusnya terpisah. Baik. Setelah pangkal batang, turun lagi ke bawah, yang bisa kita identifikasi adalah pada akar. Ini sering muncul pada ujian, beberapa jenis perakaran yang ada atau yang sebaiknya kita tahu. Yang pertama adalah akar jangkar, seperti ini, seperti jangkar kapal ketika berlabuh, banyak dijumpai pada bakau, Rhizopora, genus Rhizopora. Ini seperti ini akarnya, kemudian masuk ke dalam lumpur, dia membentuk perakaran lagi, keluar lagi, masuk lagi, dan seterusnya. Besok pada saat kalian praktek di hutan mangrove, kalian akan lebih mengenal secara lebih dekat. Kemudian akar lutut dari pohon utama, pohon utama keluar akarnya di bawah permukaan lumpur, kemudian keluar seperti lutut, masuk lagi di bawah lumpur, keluar lagi seperti lutut. Nah, lutut-lutut ini seperti gambar ini. Seperti lutut kita ketika dilipat. Nah, ini kalau diinjak kadang bisa amblas ya, tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat, tapi kadang juga bisa kuat. Daripada kalau kita menginjak di lumpurnya langsung bisa tertelan oleh lumpur. Oh ya, contohnya pada tancang ya, akar lutut ini pada Bruguiera, genus Bruguiera. Kemudian berikutnya akar antena. Ini pada api-api atau genus Avicennia, bisa juga pada genus Zoneratia. Biasanya pada hutan mangrove berada pada posisi paling depan, di mana salinitas atau kadar keasinannya itu paling tinggi. Dari batang utama, dia tumbuh di bawah permukaan lumpur, kemudian keluar sebagaimana pensil. Ya, masuk lagi, keluar lagi sebagaimana pensil, masuk lagi terus keluar sesukanya dia. Kalau api-api seperti pensil, tetapi pada perepat atau Zoneratia ini seperti segitiga. Ya, kalau pensil kan hanya satu langsing begitu, kalau ini seperti segitiga, agak besar begitu. Ya. Kemudian akar pita seperti akar papan, tetapi dia panjang. Kalau akar papan kan hanya, banir papan itu hanya di dekat pangkal batang saja, tipis, melebar, tetapi kalau nyiri ini memiliki akar yang seperti banir papan, tapi memanjang kemana-mana. Sehingga seperti pita yang memanjang kemana-mana. Nyiri, Xylocarpus jenisnya. Oke. Kita juga bisa menggunakan kulit batang untuk mengidentifikasi contoh ya. Ini ada beberapa yang contohnya bergelang. Seperti memiliki gelang. Itu pada Cecropia atau pada Vatica. Cecropia peltata bisa kalian jumpai di Arboretum. Arboretum fakultas kita di bagian selatan dan timur. Banyak sekali Cecropia. Itu ada seperti bekas luka pada batang-batangnya seperti cincin-cincin begitu. Vatica sp juga demikian. Kalau mengelupas, mudah ya menjumpainya pada eukaliptus. Kemudian pecah kecil-kecil dalam serpihan, itu Irvingia malayana. Kalau bersisik, banyak kita jumpai di Sorea yang selatan kampus, Sorea selanica. Pecah dan lepas berkotak pada Agathis damara. Jadi dia warnanya semakin tua begitu karena banyak lumutnya, kemudian dia pecah kotak-kotak, biasanya menjadi oranye atau lebih terang. Jadi kombinasi oranye, kemerahan, kemudian hijau, dan lain sebagainya.
Berpuru pada Dendrocarpus atau keruing, berpuru titik-titik banyak pada kulitnya itu, seperti puru-puru begitu, buahnya rapat, kemudian berdamar pada agatis, dia mengeluarkan exudate atau cairan, tetapi tidak encer sekali, melainkan pelan-pelan begitu. Namanya berdamar. Kemudian licin pada pohon kempas, Compasciana malacensis, dan retak. Misalnya pada Calophyllum inobilum, ketika sudah besar pohon Calophyllum inobilum itu kulit batangnya retak-retak. Contoh yang bergelang, kelihatan ya. Mengelupas, yang kanan bawah ini, yang atas adalah eucalyptus, mohon maaf, melaleuca, kayu putih. Yang bawah itu adalah eucalyptus deglupta. Ya, ini jangan sampai terbalik ya, karena ini urutannya atas bawah sehingga gambarnya harusnya ya atas bawah, tapi ini kebalik ya. Yang doreng itu adalah eucalyptus deglupta. Ya, doreng deglupta. Kayak baju tentara. Kalau yang atas pada kayu putih. Kemudian pecah kecil-kecil. Ini selain Infinia malayana juga pada Parkia speciosa. Nah, kulit ini kalian jumpai pada pohon apa coba? Parkia speciosa yang sering dimakan kemudian berbau mulutnya itu. Jengkol. Satunya jengkol? Petai, Pak. Apa? Pete. Petai. Ya, pete. Tetapi tolong dicek ini pete ataukah jengkol, ya, Parkia speciosa. Ya. Kalau kalian suka makan pete sama jengkol, ketika panen buah, itu kan kalau pete buahnya legum gitu ya, buahnya polong, bertipe polong. Kita sudah belajar kan pada pertemuan sebelumnya, bertipe polong memanjang. Nah, tapi kalau jengkol kan bulat-bulat gitu, bulat-bulat gitu. Nah, ini pada pohon yang mana, pete atau jengkol? Cari ya. Ya. Sehingga akan mudah menjumpainya, mengenalinya ketika ada di lapangan. Nah, ini pada kulit bersisik seperti ini gambarnya, seperti sisik-sisik ular yang saling menumpuk. Kemudian lepas kotak-kotak, tidak sulit ya pada damar. Berpuru, titik-titik banyak sekali, saling tumpang tindih begitu. Ada Compasciana malacensis ini. Kemudian berdamar, ini keluar damar-damarnya putih-putih, dilukai, kemudian damarnya keluar. Kemudian yang licin pada Delonic regia, banyak di kampus kita ya, sama pada Sengon, Paraserianthes falcataria. Itu penulisannya harusnya terpisah. Katanya licin, walaupun sebenarnya masih ada titik-titik kecil ini banyak ya, tapi tidak begitu kasar seperti yang berpuru ini. Di berpuru ini titik-titiknya cukup besar sehingga terasa kasar. Tetapi pada yang licin ini memang ada titik-titik tetapi tidak masalah, tidak begitu kasar. Relatif dia licin. Kemudian letak yang berbentuk huruf AF, mohon maaf V, ini pada Shorea leprosula. Jadi dia rata tapi membentuk huruf V, huruf V, huruf B, huruf V. Baik, berikutnya adalah getah. Nah, kalau kalian nanti belajar pada mata kuliah pilihan, kalian akan mempelajari mata kuliah hirba dan perdu. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk membedakan hirba dan perdu itu adalah getah. Getah ya. Makanya ini juga penting. Misalnya kita belajar pada morase ini. Morase ini getahnya putih. Ketika dipatahkan daunnya keluar putih. Buahnya yang kecil dipatahkan juga keluar getah putih. Kemudian batangnya itu diparang begitu keluar getah putih. Nah, itu adalah morase. Grupnya ada Ficus, ada Artocarpus, ya, sukun, tangka. Kalau Ficus ya beringin-beringinan, ada murbe juga di sana. Banyak. Kemudian Apocynaceae, ya putih itu juga ada Alstonia, ada Pule, ada Dera, Jelutung, getahnya putih, Sapotaceae, sawo kecil, kemudian sawo bludru itu juga getahnya putih.
Tapi sama-sama getah putih sebenarnya ada pembeda lain ya. Misalnya Morase yang Artocarpus ini stipulanya besar misalnya, tetapi yang Ficus stipulanya tidak besar misalnya. Tetapi dengan Sapotase apalagi pembedanya. Nah, nanti kita belajar di perkuliahan mata kuliah lainnya. Ada getah yang bening pada Pinus, pada Araucaria, pada Dipterocarpaceae, getahnya bening. Tapi kalau kuning ini pada Clusiaceae, ya, Garcinia, manggis misalnya. Kalau kalian buka kulit manggis ketika belum begitu masak, dibuka, nah itu langsung keluar bintik-bintik kuning. Ya, kalau kalian beli buah manggis kebetulan dapat yang belum begitu masak, ketika dibuka seharusnya kan dapat daging yang putih bersih ya, tapi kadang keluar kuning-kuning, itu berarti menandakan belum begitu masak. Masuk kalau belum juga. Nah, merah ini pada Myristica, Fabaceae juga merah, Dialium, Sindora, Pterocarpus, Angsana, ya, Euphorbiaceae, ini getahnya juga merah. Karena Sapindaceae, Sapindaceae ini pada Pometia ya. Pometia ini keluarganya kita punya banyak ya. Di Sapindaceae itu seperti rambutan, kelengkeng, matoa. Kemudian yang getah hitam yang sering kalian sebut pada saat kalian memilih daun kemarin adalah mangga, yaitu Anacardiaceae, ini getahnya hitam. Awalnya tidak hitam pada saat keluar, tetapi kena angin dia langsung menghitam. Ada reaksi kimia getah saat keluar dengan angin atau oksigen. Ini contohnya. Kemudian kita juga bisa belajar dari tekstur kulitnya saat ditebas. Orang-orang di hutan ketika dia menebang pohon, ketika tidak mengenali jenisnya, mereka biasanya menebas sedikit. Nah, tebasan ini akan menunjukkan jenis pohon apa itu. Misalnya berserat, ya, berserat. Kalau dikelupas membentuk kupasan yang panjang. Nah, ini biasanya grupnya ini. Anacardiaceae, Anonaceae, Dipterocarpaceae, Malvaceae. Tapi ada juga ketika ditebas dia berpasir ya, mudah patah-patah terus menjadi serbuk seperti pasir, itu Euphorbiaceae. Ya, ada Leuraceae juga. Ada juga yang membuat pola seperti daging ya, seperti daging dia garis-garis seperti daging. Kalau kita beli daging hewan itu ada pola-pola garis dari otot-otot itu. Nah, contohnya adalah misalnya Ulmaceae. Nah, biasanya kalau kita sebagai pengenal awal, kita jarang yang menebas ya. Makanya masih menggunakan daun, bunga, dan buah. Tapi ini kita belajar ternyata juga bisa dengan cara getah, bahkan ditebas. Termasuk juga bau. Umumnya kalau harum, nah ini kayu manis. Berarti bau harum kayu manis. Kalau beraroma, resin gitu, aromatik, nah biasanya Canarium, Dacryodes, Santeria. Nah, dia memiliki cairan resin gitu, transparan. Tapi dia punya bau khas gitu ya. Tapi kalau baunya kapur, ini yang nomor 3, dia kayu kapur, Dryobalanops. Ini Dipterocarpaceae, tapi jenisnya Dryobalanops yang kita kenal seperti kayu kapur ya. Ini ya resin, tetapi khas ya. Aromatiknya khusus kapur. Kemudian kalau aromatiknya ini kayak bawang, nah ini kayu bawang, agak tidak enak gitu ya. Yang tidak enak lagi yang nomor 7 itu baunya kepinting ya, pada Rosaceae, genus Prunus. Itu kadang kalau kita patahkan itu kita bau seperti kepinding. Ya, Prunus. Prunus ini termasuk Sakura ya. Sakura itu juga Prunus, ya, genus Prunus. Oke, yang nomor 5 ada kacang Mimosaceae, ya. Ada lagi yang asam Jawa, ya, Euphorbiaceae. Baunya seperti asam Jawa. Oke, saya kira itu dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ingin bertanya, disilahkan. Saya buka sesi pertanyaan. Dipersilahkan.